Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa sekali semangatnya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dela, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Alul. Hadir, Bu. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Relasi, Bu, yaitu menyatakan hubungan antara anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk Dela. Nah, pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai fungsi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu memahami fungsi komposisi. Yang kedua, mampu memahami fungsi inverse. Dan yang ketiga, mampu menerapkan teknik pencatatan kreatif. anak-anak. Di pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran mind mapping. Apa itu pembelajaran mind mapping? Pada pembelajaran mind mapping ini, kita menggunakan teknik membuat sebuah bagan atau struktur, yaitu teknik pencatatan, di mana akan memudahkan kalian dalam menghafal kata kunci pada suatu materi. Nah, sekarang Ibu punya contoh dari suatu mind mapping pembelajaran atau materi eksponen dan logaritma. Berikut adalah contohnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sekarang keluarkan peralatan tulis kalian dan segera membentuk kelompok menjadi satu. Kemudian diskusikan untuk membuat mind mapping pada materi fungsi pagi hari ini. Jadi, nanti saat Ibu menjelaskan materinya, kalian langsung mulai berdiskusi dengan kelompok untuk membuat peta pemikiran tersebut. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian fungsi. Fungsi merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan atau domain kepada anggota himpunan yang lain atau disebut dengan kodomain. Berikut merupakan contoh suatu fungsi dan contoh yang bukan merupakan fungsi. A adalah contoh fungsi. B merupakan contoh bukan fungsi. Yang terakhir yaitu mengenai sifat-sifat fungsi. Sifat fungsi ada 3, yaitu injektif, surjektif, dan bijektif. Suatu fungsi disebut fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 elemen A dengan A1 tidak sama dengan A2 berlaku F-A1 tidak sama dengan F-A2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka F-A1 sama dengan F-A2. Yang kedua yaitu fungsi surjektif. Suatu fungsi dikatakan surjektif atau onto jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam kodomain A, sehingga berlaku FA sama dengan B
Dengan kata lain, suatu kodomen fungsi subjektif sama dengan kisarannya atau range. Sifat yang terakhir yaitu fungsi bijektif. Suatu fungsi disebut bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu jika dan hanya jika untuk sebarang B dalam kodomen B terdapat tepat satu A dalam domain A, sehingga FA sama dengan B, dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah sekaligus injektif dan surjektif. Jadi, fungsi bijektif itu gabungan, yaitu gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi komposisi. Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi yaitu dilambangkan dengan bundaran. Fungsi baru yang bisa terbentuk dari fx dan gx yaitu f bundaran gx atau g dimasukkan ke dalam f. Yang kedua, g bundaran fx, maksudnya f dimasukkan ke dalam g. Lanjut ke sifat-sifat fungsi komposisi. Fungsi komposisi tidak bersifat komutatif. Jadi, g bundaran fx tidak sama dengan f bundaran gx. Akan tetapi, fungsi komposisi bersifat asosiatif. H bundaran G bundaran fx sama dengan H bundaran dalam kurung G bundaran fx sama dengan H bundaran G dalam kurung bundaran f x. Sekarang contoh soalnya. Diberikan dua buah fungsi yang masing-masing fx dan gx berturut-turut yaitu fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 2 min x. Tentukanlah A, f bundaran gx, B, g bundaran fx. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, f bundaran gx. Jadi, kita masukkan g ke dalam f. Jadi, f gx sama dengan f dalam kurung 2 min x. G-nya kita masukkan. Kemudian, lanjut f-nya yang kita masukkan. Jadilah 3 dalam kurung 2 min x plus 2 sama dengan 6 min 3x plus 2 sama dengan min 3x plus 8. Lanjut yang kedua, y bundaran fx. Yaitu masukkan fx ke dalam g-nya. Tadi kan g-nya dimasukkan ke f. Sekarang f yang dimasukkan ke dalam g. Sehingga menjadi g dalam kurung 3x plus 2 sama dengan g-nya kita masukkan 2 min dalam kurung 3x plus 2 sama dengan 2 min 3x min 2. Hasilnya yaitu min 3x. Yang terakhir yaitu mengenai fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Nah, sebelum mengetahui fungsi inverse, maka harus mengenali dahulu fungsi yang memiliki inverse. Fungsi fx akan memiliki inverse dengan syarat fx merupakan fungsi bijektif. Jika fungsi f memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari fungsi f ditulis f inverse memetakan himpunan B ke himpunan A. Kemudian, ketika suatu bilangan itu dioperasikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan identitas. Sekarang lihat ke contoh. Tentukan inverse dari fungsi fx dari fx sama dengan 2x plus 3. Cara penyelesaiannya yaitu, kita tulis dulu,
fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian 3 kita pindah ruas ke kiri menjadi fx min 3 sama dengan 2x. Kemudian untuk mencari x-nya berarti kita bagi dengan 2. Fx min 3 per 2. Sehingga inverse dari fungsi x-nya yaitu sama dengan x min 3. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang Ibu minta satu perwakilan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini adalah bagan fungsi. Fungsi sebagai pusat fungsi ditandai dengan warna biru. Fungsi dan bukan fungsi ditandai dengan warna hijau. Pengertian fungsi ditandai dengan warna merah. Sifat-sifat fungsi ditandai dengan warna hitam. Dan semua ini adalah cabang-cabang dari pusat fungsi. Bagus sekali, beri aplaus untuk Rizka. Nah, untuk hasil diskusi kalian tadi, Ibu merasa kalian sudah sangat baik dan kalian mampu menerapkan teknik mind mapping untuk materi fungsi ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kok patang ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Silakan kalian juga belajar di rumah ya. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.